welcome to Sua Malam. Thank you banget udah klik videonya. Ini cerita keempat di channel Sua Malam, dan malam ini gua mau ceritain satu pengalaman dari temen gua sendiri. Namanya Tejo. Namanya udah gue samarin ya. Jadi gua kenal sama Tejo ini di satu komunitas sekitar, gue lupa berapa tahun yang lalu. Sekitar tahun 2009 atau awal 2010 lah. Yang gue ingat waktu itu gue masih kelas 1 SMA. Si Tejo ini waktu itu umurnya udah jauh di atas gue ya. Umurnya waktu itu mungkin 28 atau 29 tahun lah. Dan dia itu punya banyak banget komunitas. Jadi emang orangnya si Tejo ini aktif. Nah, dia tuh dancer. Jadi salah satu komunitasnya itu komunitas dance, tapi bukan dance biasa. Komunitas fire dance. Jadi dia jago nari-nari pakai api gitulah. Nah, jadi karena dia punya skill yang unik, dia sering dapat job untuk ngelakuin fire dance di event-event, di klub-klub malam, di kafe-kafe. Jadi ceritanya, pada suatu waktu TJ ini dapat job event di salah satu klub malam. By the way, ini kejadiannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Buat kalian yang udah pernah ke Lombok, atau mungkin teman-teman yang sekarang ngedengerin dari Lombok, kalian pasti tahu daerah yang namanya Senggigi. Jadi di Senggigi itu daerah tourismnya lah ya kalau di Lombok. Jadi kehidupan malamnya tuh aktif banget. Rame banget kalau malam, dan lebih banyak bule ya daripada orang lokal. Di sana tuh banyak hotel, banyak cafe, banyak resort, banyak klub malam of course. Nah, jadi dia dapat event di salah satu klub malam buat ngisi sebagai fire dancer di sana. Dan eventnya waktu itu kontrak cukup lama, jadi seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu deh kalau nggak salah eventnya. Dan itu dia tiap malam, setiap hari itu harus ke sana ngelakuin pertunjukan fire dance sama teman-teman komunitasnya dia. Si Tejo ini tinggalnya itu di kota Mataram ya, di satu daerah yang namanya Rembige. Dari Rembige menuju ke klub malam di daerah Senggigi itu jaraknya lumayan jauh. Kalau naik motor mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Cuman waktu itu si Tejo tuh nggak punya motor. Si Tejo tuh pakainya sepeda. Jadi kayak dia punya sepeda gunung, cuman udah tua gitulah. Pokoknya kemana-mana si Tejo tuh selalu pakai sepeda. Sedangkan teman-teman dia yang lain tuh kan rata-rata udah punya motor atau mobil ya. Cuman emang si Tejo ini orangnya hard worker ya. Setiap ada opportunity, ada job, itu dia nggak mau tolak. Walaupun jaraknya jauh kayak gitu. Jadi dia ya terbiasa untuk ngasih effort lebih. Jadi eventnya itu mulainya biasanya tuh dari jam 11 atau jam 10 malam, dan selesainya tuh baru jam 2 tengah malam. Nah, si Tejo-nya ini tuh ngisi acaranya itu pas tengah malam ya, jam 12. Karena dia naik sepeda, dia itu biasanya harus berangkat dari Rembige menuju ke Senggigi itu habis maghrib. Jadi habis maghrib dia udah ngayuh sepeda, ngelewatin kota Mataram menuju ke Senggigi. Nah, Senggigi itu daerah pantai ya guys. Senggigi itu daerah pantai, jadi menuju ke sana perjalanannya tuh akan banyak ngelewatin daerah-daerah yang hampir nggak ada pemukiman. Jadi di satu sisi tuh kita cuma ngelihat laut lepas, di sisi satunya tuh biasanya cuma tebing doang atau tanah kosong. Itu banyak banget. Cuman walaupun si Tejo ini ngayuh sepeda sendirian malam-malam, dia tuh nggak takut. Jadi orangnya tuh bukan tipe orang yang penakut lah si Tejo ini. Mungkin lebih karena ya dia nggak pernah sih ngalamin hal-hal spiritual atau hal-hal mistis. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin lah gitu. Jadi eventnya ini udah berjalan beberapa hari ya waktu itu. Nggak ada kejadian-kejadian sih. Si Tejo cerita ke gua kalau ini eventnya udah berjalan 2 atau 3 hari lah gitu kurang lebih. Tiap hari dia berangkat jam 6, jam 7, pulang jam 2 tengah malam. Selalu begitu setiap hari. Suatu hari, mungkin di hari keempat atau kelima event, dia lagi pulang jam 2 malam. Dia lagi pulang dari eventnya, ngayuh sepeda sendirian balik dari Senggigi ke arah Mataram, mau pulang ke Rembige. Nah, dia ngayuh sendirian nih. Tumben-tumben malam ini
nggak begitu banyak kendaraan lain yang lewat jalur itu. Nah, dia walaupun orangnya nggak penakut, nggak terlalu klinik, tapi dia tetap merasa iseng aja gitu kan, sendirian naik sepeda, nggak ada orang. Jadi dia udah lumayan deg-degan juga. Akhirnya dia lebih cepat ngayuh sepedanya dari biasanya. Dan di jalur itu banyak tanjakannya, karena kan ngelewatin gunung-gunung, bukit-bukit, jalurnya kayak gitu. Jadi kan capek. Di tengah perjalanan si Tejo ini mulai, wah capek banget nih. Mulai kehausan, mulai jadi lapar karena capek. Tapi karena sudah ngelewatin daerah Senggigi, udah sekitar 10 sampai 20 menit lah, 10 sampai 20 menit dia jalan, Senggigi itu udah jauh di belakang. Kehidupan malam itu udah mulai berubah. Udah nggak rame, udah mulai sepi banget. Dan kebetulan di daerah itu pemukimannya lagi jarang gitu. Dia ngeliat kiri kanan, minimarket udah nggak ada. Kios-kios udah nggak ada. Dia mau mampir beli minuman itu udah nggak ada tempat. Dia tetap kayu sendirian sambil deg-degan juga. Mungkin deg-degannya bukan sama hal mistis ya, mungkin takut dicegat sama begal lah, ada rampok atau apa gitu. Jadi dia sambil kecapean sambil tetap ngayuh kencang. Nah, dia ngelewatin satu jalan waktu itu. Dia ngelewatin satu jalur itu sekitar setengah jam dari Senggigi. Itu masih di daerah yang jarang banget pemukimannya. Itu ada flyover. Jadi ada semacam jembatan aspal yang cukup lebar, nggak terlalu tinggi, cuman lumayan jauh lah, jaraknya 200 meter tuh ada. Kita naik ke flyover. Ada flyover karena di bawahnya itu sungai. Jadi ada sungai yang ngalir langsung ke laut. Posisinya kalau dia lagi balik ke daerah Mataram, laut itu ada di sebelah kanan dia. Sebelah kiri ini tanah lapang lah, tanah yang nggak kepake gitu. Sama ada gunung-gunung lah di kejauhan di sebelah kirinya dia. Jadi dia naik flyover, bawahnya itu sungai, langsung ngalir ke laut. Itu kelihatan di sebelah kanan tuh laut lepas, kelihatan ada cahaya kecil-kecil, cahaya kapal gitu. Nah, pas dia lagi di atas flyover, si Tejo ini sadar, dia ngelihat ke arah bawah kanan, ke arah tepi pantai di sebelah kanannya dia itu ada satu gubuk kecil. Bukan gubuk sih, lebih kayak kios atau sejenis warung kopi lah gitu, kecil-kecil, dari gubuk gitu, dari bambu, dan terang. Artinya kalau misalnya itu warung kopi itu lagi buka gitu, dan kebetulan ada 2 motor lagi parkir di depannya. Si Tejo langsung nyadar dong, wah ini kayaknya ada warkop nih, lumayan lah mampir dulu istirahat. Akhirnya turun dari flyover, dia putar balik, dia mampir ke warung kopi itu. Dia berhenti di sana, ternyata benar itu warung kopi. Cuman memang nggak ada plang, nggak ada spanduk, nggak ada papan nama yang menunjukkan kalau itu warung kopi gitu. Cuman dari bentukannya kayaknya sih menjual sesuatu. Pas dia nyampe sana ternyata benar itu warung kopi. Jadi gubuk kotak kecil mungkin sekitar 1 meter kali 1 meter lah, atau 1 meter kali setengah meter. Ada kursi panjang kayak kursi bakso gitu, dari kayu yang bisa duduk 3 orang panjang, dan emang lagi ada pelanggan di situ 2 orang, ada 2 motor di depannya. Dia masuklah ke sana kan, dia masuk, yang jaga ibu-ibu mungkin sekitar 50 tahunan, dan nggak banyak juga yang dijual, cuman kelihatan di situ ada gorengan, ada, kalau di Lombok itu ada namanya nasi balap, jadi kayak nasi kucing gitulah, 2.500-an satu. Ya untuk nyenek-nyenek untuk iseng, ada Indomie juga dipajang di situ. Jadi ya udah dia langsung duduk di situ, Bu, pesan kopinya sama Indomie. Dia makan, dia minum. Nah, sambil dia istirahat, sambil makan, minum, dia sempat ngobrol-ngobrol juga sama mas-mas yang lagi duduk di situ, rokok bareng. Nggak berapa lama, si mas-masnya yang 2 orang ini cabut, selesai. Mereka udah selesai nongkrong, mereka cabut, naik motor berdua, jalan lewat. Jadi di situ tinggal dia sendirian sama si ibu-ibu penjaga warung kopi. Si Tejo juga nggak banyak ngomong juga sama ibu-ibunya, dia cuma istirahat doang di situ. Mungkin dia mau nunggu sampai agak
banyakan lah, kalau dekat-dekat subuh kan orang udah mulai keluar, ada yang ke masjid, ada yang mulai ke pasar ya kan. Mungkin dia nunggu agak ramean dikit baru dia mau balik ke Rembige. Niatnya tadinya kayak gitu. Nah, nggak berapa lama dari yang 2 orang ini pergi, tiba-tiba ada satu perempuan masuk. Bukan masuk sih, karena itu bukan ruangan. Ada satu perempuan datang gitu. Datang langsung duduk di kursi yang sama di sebelahnya Tejo. Kalau dari keterangan Tejo, perempuannya cantik, pakai baju kaos biasa, celana jeans, rambutnya ya sebahu agak panjang dikit, mukanya cantik putih. Perempuan tuh langsung duduk di sampingnya Tejo. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa ke si ibunya juga. Cuman si Tejo langsung mikir kayaknya ini perempuan apa ya istilahnya, regular customer lah gitu, pelanggan yang emang sering datang ke situ atau kenal sama ibunya. Karena setelah dia duduk, si ibunya tuh langsung nyodorin kopi ke depannya si perempuan itu. Jadi kan ada meja kecil tuh, lebih kayak ambalan gitulah di depannya mereka. Itu langsung disajiin nih kopi sama ibunya. Si Tejo langsung, oh pelanggan biasa nih berarti. Di situ Tejo agak malu-malu juga ya, karena awkward gitu kan, berdua doang sama cewek. Si ibunya juga diem, nggak aktif ngobrol gitu kan sama pelanggannya. Si Tejo sambil minum, sambil makan Indomie, agak curi-curi pandang juga. Dia ngeliatin, ih cakep ya ternyata nih cewek gitu. Di situ dia mencoba untuk memulai perbincangan gitu. Dari mana? Kok sendirian malam-malam? Si ceweknya nggak ngerespon, nggak ngelihat si Tejo, nggak ngapa-ngapain, dia diem aja duduk. Si Tejo nanya lagi, tinggal di sini? Baru di situ si ceweknya ngerespon, iya. Nggak nengok ke si Tejo, nggak. Jadinya kan si Tejonya penasaran ya, ada cewek cakep, suaranya juga halus manis. Akhirnya dari situ si Tejo mulailah ngorek-ngorek, diajak ngobrol sama dia, ditanya segala macam. Menurut si Tejo, si cewek ini ngerespon, diajak ngobrol mau menjawab, cuman emang nggak aktif. Dia nggak pernah sekalipun ngelihat ke arahnya si Tejo. Dia cuma ngelihat ke depan, pandangannya agak ke bawah gitu, tapi nyautin setiap pertanyaan-pertanyaannya Tejo. Cuman emang waktu cerita ke gua, si Tejo nggak nyeritain secara detail apa-apa aja yang diobrolin pada saat itu. Ini sorry ya agak panas, jadi gue agak keringetan. Gue harus nutup pintu, AC-nya ada di dalam kamar gue, soalnya kucing-kucing ntar berisik. Anyway, gue lanjutin. Singkat cerita, udah mulai dekat waktu subuh ya, udah jam 4-an gitu. Udah mulai ada 1-2 orang yang lalu lalang. Si Tejo akhirnya mutusin udah balik aja gitu. Dia bayar ke ibunya, pamit ya mbak gitu, duluan. Dia mulai kayu sepeda lagi pulang. Udah selesai di situ. Keesokan harinya dia ngelakuin rutinitas yang sama lagi. Maghrib dia berangkat ke Senggigi, jam 12 dia ngisi acara fire dance, jam 2 dia balik. Di hari kedua itu, bukan hari kedua sih, mungkin berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 event. Di hari ke-6 event itu pas dia pulang, di tengah perjalanan dia sempat mikir juga nih, kalau misalnya hari ini gua mampir ke warung itu lagi, ke warkop itu lagi, si cewek yang kemarin ada nggak ya? Dia mikir kayak gitu. Coba kesana lagi. Dia kesana lagi sekitar jam 2:30-an. Sampai di sana kebetulan lagi nggak ada orang, sepi, cuman ada penjaganya doang tuh, si ibu-ibu. Udah biasa dia mesen Indomie, mesen minuman, kopi, minum. Nggak berapa lama, bener aja si cewek ini datang, cewek yang kemarin duduk di situ. Si ibu-ibunya ngasih kopi. Ibu-ibunya ngasih kopi. Diajak ngobrol lagi sama si Tejo. Nah, di sini si Tejo coba untuk ngegali nih, si cewek ini namanya siapa. Dan ternyata si cewek itu jawab, "Mbak, namanya siapa?" Gitu. Si ceweknya jawab, "Yanti." "Oh Yanti, cantik ya namanya." Ya biasalah, obrolan-obrolan cowok gitu. Si Tejo nggak ngasih tahu detailnya ke gue yang diobrolin apa. Yang jelas malam itu dia tahu bahwa si cewek itu namanya Yanti.
Dan dari obrolan mereka, si Tejo nyimpulin bahwa si cewek ini, si Yanti ini emang tinggal di dekat situ, dan emang tiap malam untuk alasan yang kita nggak tahu apa dan dia nggak tahu apa, setiap malam si Yanti emang ada di situ, emang datang ke situ. Dan emang selalu jam 3 malam. Mungkin di situ kalau gue di posisinya Tejo, mungkin gue juga bakal mikir ya, ini cewek malam jam 3 ngapain gitu di sini. Cuman si Tejo nggak mikir ke arah sana waktu itu. Mungkin udah kesemsem banget ya sama cantiknya si Yanti ini. Akhirnya udah dia balik lagi. Keesokan harinya dia ngelakuin hal yang sama lagi. Dia mulai ketagihan nih, ketemu sama si Yanti, ngobrol sama si Yanti. Walaupun setiap diajak ngobrol, si Yanti sama sekali gak pernah ngeliat ke arahnya si Tejo. Padahal udah ketemu tiap malam gitu. Gak pernah sekalipun. Tapi tetap ngerespon. Sampai pada akhirnya event di Senggigi ini udah sampai puncaknya. Jadi udah sekitar 2 minggu. Udah beberapa hari si Tejo ngelakuin hal yang sama. Jam 3 ketemu dengan si Yanti, ngobrol. Dekat subuh baru pulang. Itu setiap hari dia lakuin sampai puncak event. Nah, di puncak event ini ternyata acaranya itu selesai jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi jam setengah 1, sebelum jam 1 itu udah selesai. Udah penutupan, udah after party, udah closing lah. Akhirnya si Tejo balik dari klub malam yang di Senggigi itu sekitar jam 1 malam. Lebih cepat dari biasanya. Biasanya kan jam 2 atau lebih dia baru balik. Nah ini jam 1 dia udah jalan. Jadi dia jalan, dia mikir kan, wah besok udah nggak ke Senggigi lagi, ntar nggak ketemu lagi nih sama si Yanti. Malam ini kesana lagi mau minta nomor HP-nya, jadi bisa tetap kontekan terus. Niatnya si Tejo seperti itu. Jalanlah dia. Karena jalannya berangkatnya jam 1 dari Senggigi, dia nyampe sana itu setengah 2. Setengah 2 dia nyampe ke warkop tempat dia biasa ketemu sama si Yanti. Dan ya karena biasanya si Yanti datangnya jam 3, bener aja sampai sana belum ada siapa-siapa. Belum ada pelanggan lain juga. Cuman ada si ibu-ibu. Duduklah dia di sana. Dia pesan Indomie, dia pesan kopi seperti biasa. Dia nungguin ya kan, karena masih jam setengah 2. Dia mainan handphone, dia makan, pesan makanan lagi begitu habis. Kok waktunya berasa lama banget ya, dia udah gak sabar nih ketemu sama si Yanti. Nah jadi saat dia ngelakuin aktivitas itu, masih nungguin ya, masih main HP, makan segala macam. Dia pesan makanan kedua kan, makanannya udah habis karena kelamaan nunggu, pesan makanan kedua lagi gitu. Gue lupa apa, mungkin dia pesan roti bakar atau apalah gitu sejenisnya. Bu pesan makan lagi bu gitu. Oke, ibunya ngasih makanan. Pas ibunya ngasih makanan, tiba-tiba untuk pertama kalinya ibunya ini berinteraksi sama dia di luar dari transaksi jual beli. Si ibunya ngomong, masnya kesini mau ketemu sama cewek yang biasa ya? Ibunya ngomong kayak gitu. Oh iya bu, ibunya kenal. Iya mas, saya kenal. Dia sering kesini emang. Kenapa? Masnya demen, masnya suka sama dia gitu. Ibu bisa aja gitu. Mas, saya punya pesan. Ibunya mulai agak misterius nih ngomongnya. Pesan apa tuh bu gitu. Mas, nanti saya kan akan ngasih kopi ke dia seperti biasa. Nanti masnya kalau lagi ngobrol sama si cewek, coba masnya lihat ke cangkir kopinya dia. Si Tejo mikir, ngelihat ke cangkir kopi? Kenapa bu ngelihat ke cangkir kopi? Gak apa-apa mas, coba aja lihat ke cangkir kopinya. Pokoknya ntar kalau ada kesempatan, coba intip aja ke cangkir kopinya dia gitu, ada apaan. Masnya lihat sendiri. Oh iya bu gitu. Si Tejo masih nggak ngeh nih maksudnya apaan gitu, tapi ya udah deh. Walaupun dia juga nggak diambil pusing juga sama si Tejo waktu itu, dia lanjut makan. Sampai jam 3 teng
bener aja si Yanti datang. Si Yanti datang duduk seperti biasa. Di sampingnya si Tejo. Si Tejo udah girang nyambut kan, Yanti gitu. Ya, dijawab singkat aja sama si Yanti. Yantinya duduk. Seperti biasa si ibu ngebuatin kopi, dikasih ke si Yanti. Nah, detail cerita yang belum gue ceritain ke kalian adalah setiap malam, setiap si ibu itu ngasih kopi ke si Yanti, itu si Yanti nggak pernah pesen. Jadi si ibu tuh langsung ngasih kopi ke si Yanti setiap malam. Dan si Tejo juga nyadar, makanya si Tejo mikirnya si Yanti ini udah biasa. Dan setiap malam juga si Yanti nggak pernah minum kopinya dia. Itu yang kalian harus ingat ya. Jadi seperti biasa, begitu si Yanti udah sampai, si ibunya udah ngasih kopi ke depannya si Yanti, si Tejo ngobrol segala macam, ngalur ngidul. Belum sampai ke dia minta nomor nih. Belum sampai, karena mungkin dia juga masih deg-degan juga mau langsung minta nomor kan, takutnya si Yantinya ilfil apa gimana. Dia ngobrol aja gitu macam-macam. Dan si Yantinya responnya juga seperti biasa, pasif responnya. Nggak pernah ngeliat mukanya si Tejo sama sekali. Terus ngobrol-ngobrol, udah cukup lama, si Tejo lupa sama pesan ibunya. Dia nggak ngeliat kayak cangkir kopinya. Nah, setiap conversation ya, setiap kita ngobrol sama orang, biasanya kan selalu ada momen dimana kita kehabisan obrolan ya. Kita bingung mau ngomong apa lagi, terus jadi silent, jadi diem. Apalagi ini si Yantinya ngomongnya pasif kan, nggak nanya balik, nggak apa. Jadi si Tejo tuh selalu mencoba memikirkan topik baru untuk diomongin gitu. Tapi kadang pas kehabisan dia bakal diem, makan, awkward gitu, minum, ngomong apa lagi ya. Di salah satu momen itu, dimana dia lagi mikir mau ngomong apa lagi gitu, dia kan ngeliat kiri kanan, mikir. Di momen itu dia kebetulan lagi ngeliat si ibunya, si ibu penjaga warkop itu. Ibunya lagi ngelap piring pakai kain gitu. Terus ibunya ngeliatin ke arah Tejo juga. Terus ibunya ngasih kode, lihat ke cangkir kopinya. Ibunya ngingetin gitu. Di situ Tejo baru ingat, oh iya, lihat ke cangkir kopi gitu. Oke, lihat cangkir kopi. Dia ajak ngobrol lagi, obrolan ringan. Di satu momen dia dapat kesempatan gitu kan. Walaupun sebenarnya dia bisa ngelakuin itu kapan aja karena si Yantinya juga nggak bergerak gitu. Dia ngerasa, oh ini oke nih buat ngelihat kopinya. Dia coba ngelihat dari jauh. Mereka kan duduk sampingan. Dia coba ngelihat dari jauh. Nggak kelihatan apa-apa kan, cuman kelihatan cangkir doang gitu sama sedikit kopi di dalamnya. Dia coba ngedeket nih. Dia coba ngedekat. Di dalam cangkir itu kopi hitam. Kopi hitam pekat ya, bukan kopi susu. Kopi yang emang hitam gitu. Karena warnanya hitam kan, jadi pantulan di kopi itu jelas banget kan. Hampir kayak cermin lah. Jadi posisi cangkirnya di sini, dia mulai ngeliat nih, ngelongo. Nah, makin dekat, makin kelihatan ada pantulan mukanya si Yanti kan. Dimulai dari bagian jidatnya si Yanti dulu. Begitu ngeliat bagian jidat sama bagian rambut, di situ udah mulai aneh. Karena si Tejo ngeliat bagian jidat dan rambutnya ini berantakan. Rambutnya ini megar gitu. Nggak rapi, nggak kayak abis disisir. Rambutnya tuh megar dan kasar. Jadi seolah-olah helai rambutnya tuh tebal-tebal gitu. Kalau kalian tahu kayak sapu ijuk yang biasanya dijual di pasar itu, yang kasar banget, itu kayak gitu rambutnya, kayak ijuk. Dia makin ngelongo kan, makin penasaran nih, kok gini gitu. Dia ngelihat lagi sampai akhirnya seluruh mukanya si Yanti kelihatan. Dan yang dia lihat itu sama sekali nggak mirip sama si Yanti. Yang dia lihat itu muka cewek tapi sosoknya serem banget. Mukanya tuh berantakan, banyak bopengnya, banyak korengnya, ngelupas. Matanya tuh melotot, serem banget. Bibirnya juga pucet banget. Terus rambutnya berantakan banget, itu kelihatan di cangkir kopinya. Dan si Yantinya kan hadap ke depan agak ke bawah gitu. Jadi dia bisa ngelihat, si Tejo bisa ngelihat ekspresi mukanya tuh serem banget. Sama sekali beda sama mukanya si Yanti yang dia lihat. Kalau menurut penggambarnya si Tejo, mungkin ya itu sosok yang kita kenal dengan kuntilanak.
dia ngelihat kuntilanak di dalam cangkir kopi itu. Pas dia lagi ngelihat, saking kagetnya, dia shock, dia stun, dia diem beku ngeliatin kopi itu. Dan di bayangan kopi itu kan kelihatan kalau si Yanti posisinya lagi seperti ini, lagi ngelihat ke arah depan bawah. Terus tiba-tiba si Yanti tuh ngelirik ke arah kopi juga, ngelirik gitu tiba-tiba. Tapi ngeliriknya itu ngelirik ke matanya si Tejo. Jadi kelihatan kan kalau kayak kita ngelihat ke cermin, ada orang lain ngelihat ke cermin juga, tapi sebenarnya dia ngelihat ke arah mata kita gitu. Jadi si Tejo ngelihat ke kopi, itu si Yanti lagi ngeliatin dia balik. Seolah-olah si Yanti tuh tahu kalau si Tejo lagi ngeliatin dia. Karena si Tejo kaget, dia langsung mental ke belakang, refleks langsung ngeliat si Yanti, dan ternyata si Yanti posisinya udah menghadap ke Tejo, melotot. Dan wujudnya udah bukan wujud si Yanti lagi. Wujudnya udah sosok kuntilanak, pakai daster putih seperti biasa yang kita tahu, rambutnya berantakan dengan muka hancur bukan main. Lagi ngehadap ke Tejo, melototin. Di situ Tejo teriak, dia langsung bangun, ambil sepeda, langsung cabut lari. Dia lupa bayar makanan dan minuman dia, di situ dia langsung lari, malam itu kebut sepedanya, pulang dia ke Mataram, ke Rembiga. Keesokan harinya si Tejo baru inget kan, waduh semalam belum bayar nih ke ibunya gitu kan. Akhirnya siang-siang keesokan harinya dia naik sepeda lagi ke arah sana, ngeliat ternyata warung itu atau warkop itu nggak buka. Ternyata emang bukanya cuma malam doang. Akhirnya dia keliling lah di sekitar Senggigi, main-main sampai maghrib, dia baru kesana dan baru buka. Dia samperin ibunya, dia bayar. Terus dia ngomong ke ibunya, "Bu, si Yanti itu bukan orang ya, Bu?" Si ibunya baru ngomong sambil senyum, "Iya Mas, dia bukan orang, dia kuntilanak. Dari pertama Mas datang ke sini dan ngajak ngobrol dia, saya udah berusaha ngasih tahu. Makanya setiap dia datang ke sini, saya ngasih kopi hitam di depannya dia, supaya Mas bisa ngelihat kalau dia tuh bukan orang. Dia tuh sering ke sini." Jadi si kuntilanak itu sering ke sini. Dan dia ke situ kalau misalnya ada cowok di situ. Dia emang suka nyari cowok. Sampai nanti akhirnya si cowok mau ngajak si kuntilanak itu untuk pergi, dia bakal ngikut, dan entah apa yang akan terjadi dengan cowok itu. Tapi menurut si ibu itu ya, kalau misalnya si cowok itu udah sempat pergi sama si kuntilanak ini, si cowok itu nggak bakal pernah balik-balik lagi ke warkopnya ibu itu. Entah mungkin ada sesuatu yang terjadi sama dia, atau mungkin dia di tengah jalan sadar kalau itu adalah kuntilanak, jadi nggak berani datang ke situ lagi gitu. Jadinya si ibu ini berusaha ngingetin si Tejo tuh lihat ke pantulan cahaya di dalam kopi. Tapi si masnya nggak sadar-sadar, kata ibunya. Jadi saya harus ngomong ke masnya sebelum si kuntilanak itu datang, "Mas, ntar lihat ke kopinya. Soalnya kalau ngelihat dari kopi kelihatan," gitu. Jadi menurut ibunya itu memang penunggu daerah situ dan memang suka mencari mangsa cowok-cowok hidung belang lah gitu. Jadi si Tejo bener-bener shock banget dan bersyukur juga sih dikasih kesempatan untuk ngeliat sebelum akhirnya dia kenal lebih jauh dengan kuntilanak itu dan hal-hal aneh terjadi sama dia. Jujur gue mikir hal kayak gini tuh cuman kejadian di TV doang, tapi ternyata kejadian juga di dunia nyata ya. Dan gue nggak kebayang sih kalau itu kejadian sama gue, karena kan kita nggak nyadar gitu, ternyata itu bukan manusia, ternyata wujudnya serem banget. Anyway, sekian dulu untuk cerita di episode kali ini. Malam ini kita ringan-ringan dulu aja, nggak terlalu intens, karena yang kemarin-kemarin kan udah lumayan berat. Next videonya gue udah ada draftnya, tinggal shoot dan jadi bahan untuk nemenin malam kalian lagi. Gak lupa juga gue ingetin buat kalian, kalau kalian punya cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman mistis nyata yang kalian alamin dan menurut kalian oke buat di-share supaya sesama pecinta horor bisa ngedengar cerita kalian
kalian bisa cek kolom deskripsi gimana caranya untuk kontribusi di channel ini. Thank you sekali lagi udah klik videonya. Thank you buat kalian yang udah subscribe. Yang belum subscribe boleh konsiderasi buat subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita di channel Sua Malam. And see you in the next video.